Pernah nggak sih kamu ngerasa overwhelmed dengan banyaknya informasi? Pengen produktif tapi malah bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin terjebak pada overthinking sampai akhirnya nggak ngapa-ngapain? Jika kamu mengalami situasi seperti itu, bisa jadi video kali ini bermanfaat buat kamu. Karena ternyata ada cara berpikir yang bisa membuat kita menjadi lebih fokus, cepat dalam mengambil keputusan, dan lebih produktif. Caranya bagaimana? Tiru pola pikir AI atau kecerdasan buatan. Ini yang akan kita bahas. AI mindset. Coba bayangkan, kamu lagi cari restoran di Google Maps, ada ratusan pilihan, tetapi AI bisa langsung menyaringnya berdasarkan lokasi, rating, dan preferensi kamu. Asik nggak kalau otak kita bisa bekerja seperti itu? Hanya fokus pada informasi yang penting dan langsung ambil keputusan tanpa harus overthinking. Di video ini, kita akan bahas 3 prinsip AI mindset yang bisa bikin kita lebih produktif di dalam kehidupan dan di dalam pekerjaan. Jadi ada 3 prinsip AI mindset yang bisa kita terapkan. Prinsip-prinsip ini kita tiru dari cara bekerjanya kecerdasan buatan. Kita akan aplikasikan untuk cara berpikir kita sendiri. Kita akan mulai dari yang pertama. Prinsip yang pertama adalah data-driven thinking. Berpikir berdasarkan data, bukan berdasarkan asumsi. Banyak orang berpikir hanya berdasarkan asumsi-asumsi yang tidak berdasar. Berbeda dengan AI. AI berpikir berdasarkan data yang dia miliki. Jadi yang namanya AI atau kecerdasan buatan itu tidak pernah mengambil keputusan berdasarkan kayaknya atau feeling-nya sih begini, feeling saya begini, feeling saya begitu. Nggak ada tuh. AI atau kecerdasan buatan mengambil keputusan berdasarkan data. Pertanyaannya adalah, kalau AI saja butuh data, kenapa kita sering mengambil keputusan penting hanya berdasarkan asumsi? Coba kita lihat ya, misalnya teman-teman punya aplikasi Spotify. AI di Spotify itu akan merekomendasikan lagu-lagu berdasarkan kebiasaan kita, bukan karena kebetulan. Demikian juga AI di Google Maps. Dia akan menyarankan rute tercepat berdasarkan data real time, bukan berdasarkan feeling. Jadi aplikasinya bagaimana? Aplikasinya adalah, sebelum kita mengambil sebuah keputusan penting, kumpulkan data terlebih dahulu. Misalnya, sebelum kita berinvestasi pada sebuah perusahaan, lihat laporan keuangannya. Jangan hanya ikut-ikutan tren. Contoh lain, kita pengen membangun sebuah pola hidup sehat misalnya. Gunakan aplikasi habit tracking. Cek data pola tidur kita seperti apa, pola makan kita seperti apa, aktivitas fisik kita seperti apa. Sebelum kita menyimpulkan kenapa kok kayaknya hidup saya kok kurang sehat. Ini prinsip yang pertama, data-driven thinking. Berpikir berdasarkan data, bukan berdasarkan asumsi. Prinsip yang kedua adalah pattern recognition, pengenalan pola. Yang namanya AI atau kecerdasan buatan itu jago dalam mengenali pola. Misalnya, AI di Instagram itu tahu konten seperti apa yang sering kita like dan dia akan memberikan rekomendasi yang mirip. Nah, kita juga bisa menerapkan hal semacam ini untuk produktivitas kita. Misal, kalau kita sering gagal menyelesaikan sebuah tugas, coba lihat polanya. Kenapa sih saya selalu gagal menyelesaikan sebuah tugas? Apa karena jadwalnya? Atau karena gangguan dari HP? Dengan kita mengetahui pola kita akan bisa mengoptimalkan bagaimana cara kita untuk lebih produktif. Ketika kita bisa mengenali pola-pola kita, mengenali pola gagal kita misalnya, maka kita bisa mengantisipasi, kita bisa menghindari jebakan yang sama. Demikian juga mengenali pola keberhasilan kita atau pola sukses kita. Kita akan lebih mudah untuk menduplikasinya di masa depan. Jadi aplikasinya bagaimana? Aplikasinya adalah coba evaluasi kebiasaan kerja kita, temukan pola sukses kita seperti apa, pola gagal kita seperti apa. Dengan demikian, maka peluang kita berhasil itu akan lebih besar. Peluang kita untuk produktif akan semakin besar. Prinsip yang ketiga adalah iteration and feedback loop. Belajar dari kesalahan dan terus beradaptasi. AI yang kita kenal sekarang itu nggak langsung sempurna. Tetapi semakin sering ia dipakai, ia akan semakin pintar. Misalnya, di ChatGPT itu ada fitur memori. Dia akan menyimpan kebiasaan kita, informasi tentang kita, data tentang kita. Sehingga ChatGPT yang kita gunakan itu akan semakin pintar dan semakin mirip dengan diri kita. Ini terjadi karena AI selalu belajar dari data-data baru. Kita bisa belajar dari cara kerjanya AI ini. Saya pernah mempromosikan sebuah produk menggunakan sebuah copywriting tertentu.
Saya pikir akan cepat, akan berhasil, akan laku banyak. Tetapi ternyata kok tidak ada respon positif dari audiens. Ketika ini terjadi, jangan menyerah. Kita lakukan iterasi. Iterasi itu adalah pengulangan dengan perbaikan. Kita modifikasi copywriting-nya. Jadi waktu itu saya lakukan, saya ubah copywriting-nya, saya ubah angle-nya, berulang-ulang beberapa kali, sampai akhirnya saya menemukan copywriting yang winning, yang memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Konversinya tinggi. Artinya apa? Jangan takut dengan sebuah kegagalan yang sifatnya sementara. Pada saat kita gagal, kita sebenarnya mendapatkan sebuah data baru untuk dievaluasi. Makanya ada satu kalimat, there is no failure, only feedback. Tidak ada yang namanya kegagalan, hanya ada umpan balik. Karena di setiap kegagalan, kita akan mendapatkan data baru yang bisa kita gunakan untuk proses perbaikan di usaha kita berikutnya. Ini yang dimaksud dengan iterasi dan feedback loop. Jadi ada 3 prinsip yang bisa kita pelajari dari kecerdasan buatan yang akan membantu proses berpikir kita menjadi semakin cepat. Pengambilan keputusan kita juga semakin valid. Yang pertama adalah berpikir berdasarkan data, bukan berdasarkan asumsi. Yang kedua, kenali algoritma produktivitasnya kita, pola-pola keberhasilan dan kegagalannya kita, pola sukses dan pola gagalnya kita. Karena kecerdasan buatan bekerja dengan mengenali pola, maka kita pun bisa belajar dari hal itu. Dan prinsip yang ketiga adalah iterasi. Manfaatkan feedback loop. Jangan menyerah ketika kita mengalami kemunduran atau kegagalan, karena tidak ada yang namanya kegagalan. Setiap kegagalan pada dasarnya adalah pembelajaran. Kita mendapatkan data untuk memperbaiki usaha kita berikutnya. Jadi, kalau AI saja terus belajar dan berkembang, kenapa kita sebagai manusianya yang punya kecerdasan otentik tidak ikut belajar dan berkembang? Dari 3 prinsip AI mindset ini, mana yang paling ingin teman-teman coba terlebih dahulu? Prinsip yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya terkait AI dan produktivitas. Salam, saya Darmawan Aji.